Ya baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 3 kesalahan investor saham pemula ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, saya ingin sedikit summary atau sedikit informasi mengenai apa sih itu saham ya. Nah, saham itu sebenarnya adalah surat berharga yang diberikan kepada mereka yang membeli saham satu perusahaan. Ketika teman-teman membeli satu saham dari sebuah perusahaan, maka teman-teman adalah bagian dari perusahaan itu. Anda adalah bagian dari perusahaan itu. So, ketika ada namanya rapat umum pemegang saham, teman-teman akan dapat undangan untuk datang ke kantor mereka bersama-sama membahas tentang isu-isu yang diangkat oleh perusahaan. Nah, itu saham teman-teman ya. Hanya saja saham ini memiliki citra negatif di masyarakat karena yaitu kesalahan-kesalahan yang terus diulangi, dan setelah mereka masuk ke saham, mereka gagal, uang hilang, dan mereka menyebarkan ini ke kawannya, kerabatnya, dan kerabatnya pun belum tahu tentang saham, sudah dikasih tahu yang jelek-jeleknya, sehingga sahamnya lah yang seolah-olah salah. Padahal kemungkinannya adalah kitanya yang kurang mengetahui bagaimana apa itu saham dan bagaimana seharusnya kita berinvestasi dengan bijak di stock market atau pasar modal. Nah, 3 kesalahan investor pemula. Yang pertama, langsung masuk ke pasar modal. Nah, langsung masuk ini maksudnya seperti apa? Teman-teman pusing uangnya mau diapain gitu, misalnya kan ada uang misalnya 10-50 juta, kemudian pengen uang itu bergerak, atau mungkin mendengar rekomendasi investasikan aja di saham gitu kan. Nah, teman-teman langsung buka sekuritas kemudian membeli saham. Nah, teman-teman kalau langsung masuk seperti itu tanpa dibekali pengetahuan mengenai saham yang bagus itu seperti apa, bagaimana menilai sebuah perusahaan, bagaimana misalnya dasar-dasar fundamental perusahaan, atau kalau teman-teman trader bagaimana kalkulasi teknikal itu. Kalau teman-teman nggak mempelajari ini semua, hampir 100%, 99% teman-teman akan merugi ya. Karena teman-teman masuk beli saham sembarangan, udah teman-teman nggak tahu apakah ini akan naik, apakah akan turun. Jadi lebih seperti judi ya, untung-untungan. Nah, itu kesalahan yang pertama. Dan kesalahan kedua adalah memakai uang aktif. Misal, saya memiliki uang sekitar 50 juta di tabungan. Nah, dari 50 juta itu mungkin teman-teman menghabiskan uang dalam 1 bulan 10 juta. Kemudian teman-teman harus punya uang darurat 10 juta. Nah, uang darurat ini yang teman-teman pakai kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Misal laptop hilang atau HP hilang, harus beli langsung. Nah, itu uang darurat. Nah, yang setelah uang Nah, teman-teman ketika punya uang 50 juta, kemudian 10 juta dipakai untuk bulanan, untuk beli makan, jalan-jalan, dan lain-lain. Kemudian ada 10 juta untuk uang darurat. Pakailah setidaknya yang 20 juta dari 50 juta, kan 20 juta dipakai. Kemudian 10 juta simpan aja lagi. Dan 20 juta ini teman-teman harus yang bisa masuk ke investasi saham ya. Agar apa? Ini meminimalisir resiko teman-teman. Karena kalau teman-teman pakai uang aktif, misalnya teman-teman punya uang 50 juta dan 50 juta, 40 juta teman-teman langsung masukkan di saham. Ketika teman-teman butuh uang, terpaksa teman-teman harus mengambil uang investasi itu. Dan pada saat teman-teman ingin ambil uang investasi itu, kita belum tahu apakah investasi itu sudah menguntungkan apa belum. Nah, akhirnya ketika harga saham jatuh dan Anda harus mengambil uang itu, berarti Anda sudah merugi. Nah, itu jadi jangan pakai uang yang aktif ya, pakai uang dingin.
kalau mau masuk di saham. Kesalahan yang ketiga adalah terlalu mendengar rekomendasi teman. Kamu beli saham ini aja, atau kamu beli sahamnya Astra International aja, itu saham blue chip, saham gini-gini udah bagus, udah gak mungkin rugi. Nah, misalnya seperti itu. Masuklah ke belilah saham itu, akhirnya merugi dan nggak tahu kenapa dia merugi, kenapa dia bisa harga sahamnya jatuh, temennya juga yang tadi nggak bisa dihubungi misalnya kan. Nah, tapi yang paling penting kalau teman-teman terlalu mendengar rekomendasi dari kerabat, akhirnya teman-teman kurang belajar mengapa satu saham harganya turun, kenapa satu saham harganya naik. Nah, kalau teman-teman nggak belajar di saham, artinya ya sama lagi kayak apa ya, kalau naik pun nggak tahu, kalau turun pun nggak tahu, akhirnya seperti gambling atau bertaruh aja. Jadi tidak ada nilai investasinya di situ. Teman-teman harus hindari itu semua, dan mungkin akan masih banyak lagi yang kesalahan-kesalahan yang harus teman-teman hindari. Saya sering kali mendengar bahwa saham itu jahat lah, buruk lah, negatif lah, ya. Habis itu saya tanya, emang sudah pernah masuk investasi di saham Pak atau Bu? Belum. Lah kok bisa? Maksudnya bagaimana cara, dalam hati ya, saya nggak langsung ngomong. Bagaimana Ibu bisa tahu kalau saham itu negatif, sementara Ibu tuh belum merasakan bagaimana berinvestasi di saham. Nah, nyatanya yang sebenarnya terjadi adalah yaitu tadi ya, teman-teman tidak punya ilmu, kemudian langsung masuk ke saham, dan harganya naik pun nggak tahu, harganya turun pun menangis, dan langsung menyebarkan berita-berita tidak baik ke masyarakat. Analoginya adalah teman-teman ingin belajar naik motor kopling, ya, nggak punya ilmu sama sekali, tidak punya mentor, ya, sebelumnya pun nggak pernah tahu bagaimana motor kopling itu beroperasi atau berjalan, langsung naik dan nabrak tiang listrik misalnya, dan yang salah adalah motornya. Nah, itu analoginya teman-teman ya. Seharusnya yang menjadi kesalahan itu sebenarnya ada pada pengemudinya, karena dia tidak memiliki mentor, tidak memiliki pengetahuan, langsung nyoba saja, dan yang disalahkan mungkin motornya atau tiang listriknya atau jalanannya lah ya. Nah, itu kesalahan yang bisa teman-teman hindari. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. I'll see you soon.